Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita, yaitu IMJ Maluku. Teman-teman yang ada di luar sana, tolong datang ke Kota Ternate dan nonton video kita, telusuri air yang bersejarah di Kota Ternate, khususnya di Kelurahan Marikrubu, Kota Ternate Tengah. Air yang bersejarah itu dia punya nama air Paesa, peninggalan di mana air di masa penjajahan Belanda. Orang telusuri yang ada di paling jauh dari kita punya tempat ini. Kita jalan teman-teman. Ini perjalanan IMJ Maluku. Oke. Aduh, lihat pemandangan. Talangin. Putar sini dong. Putar ke sini. Tanpa paling ekstrim. Orang telusuri air yang bersejarah pada zaman Belanda. Air itu cuma tinggal kenangan, tapi dia tanpa ada. Sekarang suara jadi bicara. IMJ Maluku selalu kasih tunjuk yang terbaik. Lihat nih, Kota Ternate dia utang masih alami di bawah jurang. Pegang begitu sih, pegang begitu. Lihat teman-teman, untuk masa perjalanan terakan pernah habis. Dan ini mungkin turun episode ke berapa, Bron? 18. Telusuri sejarah air yang bersejarah. Ini lihat deh, di bawah sana jurang. Besar suara. Dan ini masyarakat setempat punya kebun. Aduh. Lihat situ. Boleh sah. Air yang bersejarah masih jauh. Air Paesa masih jauh. Khususnya di Kelurahan Marikrubu, Kota Ternate Tengah. Nah, lurus lihat. Yang ada di sana ini orang sekarang ada di tengah-tengah hutan. Tamang. Dia semangat. Semangat. IMJ Maluku akan selalu memberikan yang terbaik, teman-teman. Ikuti orang terus. Oke, mantap. Jadi orang Bajalang ini sampai di tempat-tempat yang bersejarah. Air yang dimana orang Belanda pernah duduki. Tapi air itu dulu masyarakat setempat sekitar Kelurahan Marikrubu yang paling ujung yang dinamakan salah satu kampung Gapi Gamici. Jadi air itu dikasih nama air Paesa. Dulu di waktu kita masih kecil-kecil, kemarau yang sangat panjang pada tahun-tahun lalu, masih abad yang berapa puluh tahun yang lalu, itu kemarau yang sangat panjang. Jadi masyarakat setempat khususnya di Kelurahan Marikrubu di yang paling ujung, mereka berbondong-bondong
mengambil air yang bernama air Paesa yang ada masih jauh sampai sekarang. Tempatnya cukup sangat ekstrim, dan kali ini IMJ kembali untuk telusuri air yang bersejarah. Torang anak putra asli Ternate, kerajaan kota Ternate, Bulan Ternate akan menunjukkan sejarah yang terbaik mendunia di mata masyarakat. IMJ Maluku akan telusuri terus teman-teman. Ini Teman-teman, ikut kita punya perjalanan ya. lihat orang nih. Belakang-belakang ini saja hutan masih alami. Jadi dan bahkan channel kita ini akan tunjukkan di mana sejarah-sejarah khususnya di Kerajaan Maluku Utara, khususnya di kota Ternate. Di sini. Oke, di situ. Hutan masih alami. Ini salah satu orang Ternate punya kerajinan tangan, yaitu bambu. Orang Ternate punya bahasa bulu. Dia punya tunas muda, bisa bikin sayur. Keren. Semua bermanfaat, dari batang sampai ke tunas muda. Ini salah satu bambu yang mendiami di perjalanan kita yang begitu sangat mantap. Tapi teman-teman, air yang bersejarah yang bernama air Paesa. Kenapa dinamakan air Paesa? Karena khususnya di kota Ternate, di sini kalau ada orang yang berpulang ke Ramatullah, itu mereka mencari batu nisan dengan berupanya batu alam yang mereka akan dijadikan sebagai batu nisan yang akan tanamkan ke kubur, yaitu disebut batu Paesa. Dan batu Paesa itu dia punya di bawah ada air, salah satu air yang bersejarah, di mana dulu waktu masa penjajahan air itu yang selalu digunakan untuk minum, mandi, dan kebutuhan masyarakat yang lain-lain, dan dijadikan sebagai air Paesa, air yang bersejarah, yang begitu sangat mistis. Dalam perjalanan kita ini di IMJ Maluku, yang cuman kita kasih ingat bahwa perjalanan kali ini di air yang bersejarah. Sebelum kita masuk juga di sini, kita berdoa semoga kita terhindar dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang sangat mistis. Mungkin kita perjalanan ini sangat begitu apa Pak Imron? Seram. Ya, Seram karena kita sudah ada di tengah-tengah hutan ini. Jadi sebelum kita perjalanan menuju ke air yang sekitar 300 meter lagi dari sini, kita berdoa semoga kita pulang dengan selamat, dan kita akan menunjukkan yang terbaik khususnya di channel kita dari teman-teman yang ada di luar sana, maupun di Pulau Jawa maupun dari Sabang sampai Merauke. Sejarah Ternate jangan dipandang sebelah mata. Kali ini IMJ Maluku kembali menunjukkan sejarah-sejarah khususnya di kota Ternate. Jadi perjalanan kita ini, lihat, sejauh ini kita mau mencari masyarakat yang punya kebun di sini, cuman terada satu orang pun yang lewat. Jadi orang Ternate bilang terada orang yang lewat di sini, cuman kita saja yang bikin channel ini yang kita lewat. Jadi hanya channel IMJ Maluku ini menunjukkan sejarah-sejarah yang sangat mistis, dan air yang bersejarah di situ ada yang bermistis. Penjaga air itu salah satu ular yang sangat besar. Jadi semoga kita terlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita jalan, Pak Imron.
jurang, di bawah jurang. Orang berjalan sambil di tengah-tengah utang. Lihat. Baik, mari sampaikan satu kata untuk perjalanan kita pertama di air yang bersejarah. Saya cuma hanya sampaikan satu saja ya teman-teman. Ikuti toran terus. IMJ Maluku akan selalu memberikan yang terbaik. Oke. Oke, kita jalan. Teman-teman, ini bulu yang kecil ini orang Ternate punya kate-kate pala. Ini pala, atau dalam bahasa Indonesia bambu yang kecil. Oke. Aduh, lihat tuh jurang tuh, sangat curam. Jadi kita sudah sampai di tempat yang gelap. Dan di sana ada salah satu masyarakat punya kebun di situ. Dan itu di bawah yang tadi saya bilang sayur bambu ada di bawah itu, salah satu makanan khas Ternate atau sayur. Di bawah sana itu batu nas muda. Mungkin kita tidak bisa turun. Orang Ternate bilang tidak bisa turun karena ini jurang. Oke, kita jalan. Sangat cerah, bermistis. Oke, konten kita yang telusuri sejarah-sejarah Ternate, air maupun di mana saja, air di kota Ternate itu semuanya bersejarah dan ada punya mitos-mitos yang tersebut. Jadi orang Ternate bilang torampi air di Ternate itu bukan sabarang air, tapi air yang bersejarah yang punya cerita latar belakangnya, mitos. Mitosnya itu sangat nyata teman-teman. Aduh, udah. Oh. Ini teman-teman, salah satu saya punya kebun pala. Ini kebun pala ini. Ini toram kebun. Toram kebun ini. Yang kita sekarang mau telusuri air PSA itu salah satu lintas saya kebun. Ini orang punya kebun pala, ada durian sana, dan air itu teman-teman, perjalanan masih di ujung darah. Memang air itu sudah tertimbun pasir dan batu, tapi punya tempat itu kita masih ingat karena sejarah air itu sangat kuat. Jadi dia sudah tertimbun pasir karena waktu yang tahun 2014 lalu hujan deras di kota Ternate dan mengeluarkan banjir yang begitu sangat besar dan menumpas semua puing-puing air tersebut. Akhirnya tertutup semua batu-batu dan pasir. Dan kali ini kita akan tunjukkan air yang bersejarah dan batu-batu yang dimana masyarakat setempat yang berpulang ke rahmatullah mengambil batu nisan itu di tempat air itu. Teman-teman, kita sudah sampai ke sini. Saya juga sangat takut. Teman-teman saya juga berhenti di situ. Kita juga ambil napas dulu untuk telusuri yang lebih ke dalam karena dia duduk di tempat yang sangat ekstrim. Jadi kita sudah berada di tengah-tengah hutan. Sangat diam, suasana yang ada di lingkungan air yang bersejarah ini sangat bermistis. Lihat di atas sana masih ada orang punya kebun-kebun lagi, dan ini teman saya. Dan ini saya akan tunjukkan yang dinamakan batu paisa atau batu nisan.
yang masyarakat setempat ambil. Kita sudah sampai. Ini batunya. Pak Imron sini, Pak Imron. Ini salah satu batunya. Batu ini masyarakat setempat punya keluarga atau punya kerabat sahabat, kalau ada yang berpulang ke Rahmatullah, mereka mengambil batu ini. Tapi mengambil batu ini untuk menggunakan batu nisan. Mereka mengambil dengan pahat, bongkar samping-samping dan puing-puingnya, menjadikan sebagai batu nisan. Itu tradisi orang Maluku Utara. Jadi mereka ambil batu ini tidak sembarangan, membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melancarkan perjalanan mereka untuk mengambil batu nisan. Dan kali ini kita berdoa semoga kita tidak apa-apa dalam perjalanan dan pulang juga dengan selamat, Pak Im. Iya. Karena diceritakan waktu tahun lalu air yang bersejarah itu punya penjaga, yaitu ular yang sangat besar, dan dia pun dikeluarkan waktu malam yang tertentu, malam Jumat, malam Kamis, dan malam Senin. Ular itu keluar, dan maka sampai sekarang kita nggak tahu, itu cerita rakyat setempat. Dan ular itu punya tempat duduk jauh dari air itu, tetapi kalau ketika dia keluar atau dapat masyarakat setempat di situ, masyarakat sangat percaya kalau kita tidak mengganggu penjaga itu, maka penjaga itu tidak akan mengganggu kita. Bagaimana Bapak Im? Iya, betul. Kita punya hati nurani, mereka tidak akan, makhluk-makhluk lain tidak akan ganggu sama kita. Jadi kalau mengambil batu nisan itu yang tadi saya ceritakan, ini batu yang bernama batu Paesa. Masyarakat setempat ambil, mereka sangat begitu membaca ayat-ayat Al-Quran, karena hutan kita atau khususnya di kota Ternate atau Gunung Gamalama ini gunung yang sangat keramat. Dan saya atas nama Juluki Flidano dan teman saya Imron Selayan. Kita asli putra Ternate, Marimai Mini Futuru, Alam Makulano Lindungi Ngom. Itu bahasa daerah Ternate. Oke, dengan dalam arti tora orang putra Ternate, alam Makulano yaitu alam semesta, jauh Allah, dalam arti jauh ta'ala Allah, dan lindungi kita. Sudah jelaskan teman-teman, kita akan perjalanan lebih lanjut. Oke, jalan Pak Imron. Ikuti orang terus teman-teman. Memori cukup atau upload bisa? Bisa. Mari kita hapus lah yang kalau hapus itu dia memori terpol ya. Ya. 17 berapa? 17 menit. Ini batu yang tadi saya ceritakan. Ini batu, kita sebenarnya hampir dekat dengan air yang bersejarah itu. Semoga kita terlindung dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita hati bersih itu menunjukkan sejarah-sejarah Ternate. Dan begitu air yang bersejarah. Dan ini batu-batu. Batu tamang. Terus saja batu ini utang masih air Paesa, air yang sangat bersejarah. Dan kalau orang yang dari luar datang di Ternate, kau belum sampai ke air yang bersejarah, berarti saya bilang masih kurang. Dan kali ini IMJ Maluku tunjukkan sejarah-sejarah Ternate, benteng, pantai, air, hutan, dan benda-benda yang bermistis. Ikut terus. Sebelah saya ini batu yang tadi saya bilang batu Paesa, tahu disebut batu nisan. Lihat, kita sudah berada di hutan-hutan ini, masih alami teman-teman. Ini lihat
masih bagus. Darah. Kita sudah sampai tempat yang sana sangat dekat air. Ini. Jadi Im, udah istirahat. Oke, nanti ibu. Coba tuh. Oke, terang istirahat sebentar karena posisi perjalanan kita itu jauh. Jadi yang tadi yang air yang bersejarah sedekat dari sini. Jadi terang istirahat sedikit, melihat pemandangan-pemandangan yang ada dulu. Karena di sini hutan masih alami ya, hutan masih sangat alami. Jadi di belakang orang ini satu, aduh, Aim suruh keluar sedikit Aim. Aduh, hei. Dia dulu di bawah situ, teman-teman. Saya dulu di atas. Saya dulu di batu nisan yang kedua. Jadi orang pe konten ini untuk menunjukkan air yang bersejarah, khususnya di kota Ternate, kelurahan Marikubu, yang dinamakan Soa Gamma Cahaya Turari Huku. Jadi masyarakat di sini punya pakai bahasa Ternate, bahasa daerah tersendiri. Dengan bahasa seperti ini, ngom tagi tomagura, ngom oro aki paisa. Tapi ngom oro ge, tike aki magunyi derua, bui si supu si juju moi moi. Dalam arti, torang pergi di kabong, torang ambil air paisa, tetapi tong cari dia pitampa sutarada karena banjir keluar tutup semua. Itu DP arti teman-teman, karena orang asli putra Ternate. Jadi IMJ Maluku ini menunjukkan sejarah-sejarah yang begitu sangat kuat, karena kita punya sejarah sudah tenggelam lama. Dan kali ini akan kita menunjukkan bahwa sejarah Ternate mendunia. IMJ Maluku mantap. Dan kita istirahat sedikit nih. Subscribe dulu. Kalau saya durasi. Jadi perjalanan kita ini mulai dari tadi di Lao sampai ke sini. Ini baru sampai di sini. Masih ada di darat lagi, masih ke darat lagi. Orang darat bilang masih ke darat. Jadi masih jauh dari sini. Dan disinilah kita sangat tenang karena dia punya hutan sangat bermistis, ada punya makhluk-makhluk gaib yang lain. Jadi di sini kita tenang sebelum kita masuk ke dalam daerah untuk melihat air punya puing-puing yang sudah tertutup begitu lama. Kita berdoa dulu dan masuk. Dan kali ini akan IMJ Maluku berdoa. Berdoa dimulai. Kita berdoa. Doa selesai dan kita akan lanjut.
ikut terus. Oke, main. Naik ke daerah sini tuh. Ya, naik ke darah. Dekat ini. Jauh. Ih, sudah ikat kah? Mana tuh? Masih ke darah lagi. Kita masuk di pojok. Wih, ekstrim teman-teman. Wih, masyarakat setempat potong pohon-pohon yang ada di sini. Lihat. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan air itu berada di pojok sana, di jurang sana. Tapi dia sudah tertimbun. Air yang sangat begitu sejarah. Dan kita masuk di sini kita sangat diam karena kita takut. Airnya kayaknya di sebelah sana. Jadi kita masuk lewat sini terkedalam. Jadi kita sangat hati-hati karena di sini ada punya penjagaan yang sangat begitu kuat. Dan sebelum kita masuk ke tempat yang bersejarah ini, kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena masyarakat setempat mengatakan bahwa air yang sangat bersejarah itu ada punya penjagaan-penjagaan yang sangat bermistis. Oke, MJ Maluku, telusuri sampai ke dalam. Ikuti kita terus. Air, darah. Yuk. Oke teman-teman, saatnya MJ Maluku menunjukkan sejarah-sejarah Ternate. Dan kali ini MJ Maluku telusuri air yang sekarang sudah digali oleh masyarakat yang ada. Dan kali ini air itu berada di sebelah kita. Itu yang bernama air Paisa, air yang bersejarah di mana masa penjajahan bangsa Portugis atau bangsa Belanda yang pernah datang ke Ternate, dan salah satu orang Ternate penduduk setempat mendapatkan air ini. Dan air ini dia sangat begitu, saya tidak bisa bicara panjang lebar, nanti bentar kita masuk itu lagi. Karena masyarakat setempat kemarau pada tahun lalu, berapa puluh tahun lalu, masyarakat setempat semua datang ke sini berbondong-bondong mengambil air dan menggunakan mereka punya aktivitas sehari-hari, mandi, makan, dan cuci baju. Oke, kita telusuri. Bismillahirrahmanirrahim. Air yang bersejarah itu sangat kuat punya misteri dalam cerita, dan cerita itu akan saya menjelaskan satu persatu teman-teman. Air yang ada di dalam. Masyarakat sementara udah menggali. Tuh. Assalamualaikum. Bismillah. Lihat. Ini salah satu masyarakat tempat mungkin membuat tempat ini, dan mereka akan menggali air ini. Ini air. Ini. Mama sih, kaki sarinya besar sekali. Mana? Masya Allah. Mana? Gitu. Besar sekali. Mana? Itu di bawah. Masya Allah. Ini. Teman, ini salah satu perjalanan kita melihat makhluk yang Tangan. Kiri batu. Besar sekali. mana? Itu. Lihat tuh. Itu di batu sana itu. Pernah lihat kita? Itu di batu sana itu di ujung itu. Dalam tuh. Aw. Ceritakan sudah. Teman saya melihat salah satu makhluk atau binatang. Orang Ternate bilang kaki seribu atau lipan bawah.
sono. Itu juga tipe itu besar sekali. Dia ada. Turun dekat ke, Pak? Ya, dekat. Jadi memang besar itu. Memang besar. Besar sekali, Bang. Ada 2 biji kayaknya. Besar itu mayat tuh, tapi gigi banyak sekali tuh. Mayat. Oh, dia ada makan. Ini, dia ada makan. Itu teman-teman. Dia ada di lubang sana. Oke. Tuh, dia tuh dekat juga. Itu. Binatang itu paling banyak di daerah sini. Oh, dia jatuh. Besar sekali. Di mayat itu. Kayaknya. Dia kena kaki mana? Wih, hancur kita. Penasaran saya. Wih, sana. Jadi teman-teman lihat. Teman lihat. Itu. Gigi apa tuh? Kayaknya digigit apa nih? Belalang. Lihat. Oh, sudah belum Jul. Tarara. Lihat teman-teman. Oh, dia tidak mampu, oh dia masuk dalam lubang situ. Itu. Di jalan kemari, Im. Wih, dia makan ini, salah satu belah. Nih teman-teman, ini binatang yang ada di dekat air ini. Sangat banyak, habitatnya sangat banyak. Jadi masyarakat setempat jalan ke sini sangat hati-hati. Tapi kita jangan mengganggu, karena masyarakat setempat mengatakan bahwa binatang-binatang ini yang selalu melindungi air ini. Itu kita sudah dapat. Dan mungkin habitatnya yang lainnya sangat banyak. Ini. Sudah lama. Jadi ini hutan yang dekat di air Peisa, air yang bersejarah pada zaman penjajahan Belanda. Ini hutannya sangat curang ya. Jadi ini airnya. Airnya dulu tempatnya sangat besar. Ini coba kita lihat. Bismillah, tapi ya. Mungkin air sangat kalam ya. Oh, airnya sangat sedikit. Air sedikit sekali nih di bawah. Itu. Jadi air ini tempatnya dulu sangat besar. Dan lihat tempat sana. Lihat. Sangat curam dan kita sekarang ada di dalam jurang ini. Jadi teman-teman yang ada IMJ Maluku sudah telusuri tempat air yang bersejarah pada zaman penjajahan bangsa Portugis atau zaman penjajahan Belanda. Dan zaman penjajahan Belanda itu air ini masyarakat setempat menggunakan aktivitas sehari-hari. Dan kali ini IMJ Maluku sudah telusuri tempat yang bersejarah, yaitu air yang bersejarah pada masa penjajahan tersebut. Dan air ini bukan cuma di masa penjajahan tersebut, tapi air ini juga di zaman kerajaan Ternate. Dan masyarakat di kampung Gapi Ici ini mengambil air di tempat air ini. Dulu saya waktu kecil juga pernah ambil air di sini. Air sangat bagus dan mantap. Dingin, udaranya sangat sejuk di tempat ini. Di tahun 2014, hujan yang melanda daerah Kota Ternate dan banjir keluar melanda semua, melundas habis ini. Dan tempat yang sangat bermistis. Kalau kita hati tidak baik datang ke sini, maka ada makhluk-makhluk gaib yang akan mencelakai kita. Jadi kita kalau dapat benda-benda apapun yang tidak bisa, pokoknya benda-benda apapun yang terletaknya di depan air ini, kita tidak bisa merusak. Itu sangat bermistis. Kita sudah ada berada di sini.
Ini teman saya. Dia yang tadi melihat binatang itu. Coba jelaskan. Kaki Bagaimana? 1000 besar sekali tadi. Terus sampai di air yang bersejarah. Itu teman-teman lihat itu di bawah itu. Di bawah lubang tadi itu. Lubang ini. Itu air bersejarah yang tadi tersebut yang saya sudah kasih nama air Paesa. Yang begitu sangat bersejarah di kalangan masyarakat Kota Ternate, yaitu khususnya di Kelurahan Marikrubu Gam Ici. Dan kali itu lihat. Jadi saya cuma ingatkan lagi, kita menjaga tempat yang bersejarah, termasuk air yang bersejarah di belakang kita ini. Kita harus menjaga alam dengan baik, hutan dengan baik. Istilahnya, kalau kita menjaga alam itu dengan baik atau kita menjaga hutan dengan baik, maka alam atau hutan juga menjaga kita dengan baik. Dengan itu, kalau kita tidak menggunakan atau memotong pohon-pohon yang ada, diam-diam batu jatuh. Orang tahu apa yang bisa jatuh, orang juga tahu karena tampak sangat seram. Jadi orang jaga tumpi alam, karena tumpi alam ini sangat keramat dan bersejarah. Dan jangan lupa teman-teman yang ada di Sabang sampai Merauke maupun di sana Halmahera, Timur, Bulima, Balolobata, dan bahkan sampai ke Weda, dan bahkan sampai di sana di Wairoro, bahkan sampai sana di Patani, bahkan sampai sana di GB, Sabang sampai Merauke. Jangan lupa nonton orang punya video ini, like, komen, Share dan subscribe. oke. Dan kali ini EMJ Maluku punya konten ini episode ke 18. 18, telusuri air yang bersejarah bernama air Paesa. Air Paesa sangat bersejarah di kalangan masyarakat Marikrubu, Kota Ternate Tengah. Air ini di bangsa-bangsa Portugis sangat digunakan. Mereka sangat berharap sekali air ini. Jadi kita sudah jelaskan ya, sejarah air Paesa itu sangat bagus. Karena di masa kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa Belanda, bangsa luar dan datang ke sini, masyarakat setempat bersembunyi di tempat yang sangat jauh dari pemukiman kota, dan air ini yang mereka gunakan sehari-hari. Makan, minum, dan cuci baju dan mandi. Itulah masyarakat. Supaya kita juga tahu, bukan cuma kita saja yang tahu, seluruh tahu bahwa Ternate punya sejarah. Dan atas nama saya Jul Kiflidano, Dan saya Imron Selayan. jangan lupa like, comment, share, dan Dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mo inguni futuro. Ini IMJ channel Maluku, ya kan? Iya. Akan berlanjut episode yang berikut.